Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di ibadah hari Minggu. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita buka dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Engkau, penyertaan Engkau yang begitu luar biasa untuk kami Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan Yesus kami masih diberi kesempatan untuk beribadah ya Bapa, kami mau memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ke depannya hanya ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian untuk Tuhan kita. Kita mau angkat satu pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kita katakan, oh, ku nambah hadimu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan yang terbaik, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian, seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Hatiku ku rindu menyembahmu. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau nyatakan kalau Yesus, Engkau segalanya untukku. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku hatiku ku rindu menyembah.
katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Kau berarti bagi kami, ya Bapa. Shalom saudara-saudara semua yang berada di rumah masing-masing. Selamat berjumpa dan salam sejahtera buat kita semua. Kita hari ini akan membahas firman Tuhan mengenai Yesus Immanuel, Tuhan yang terlebih besar daripada segala masalah kita semua. Kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Lalu ayat 12 sampai 18 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Di dalam pandemi yang masih berkecamuk saat ini, kita sudah melewati 3 PPKM yang diperpanjang terus-terusan. Tetapi di sini dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita berteriak kepadanya minta tolong. Ia mengangkat kita dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Dan ia memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Ayat 12 mengatakan, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Tuhan kita, Yesus Immanuel, terlebih besar daripada segala permasalahan kita. Daripada segala kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Dikatakan dalam Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang melakukan keajaiban-keajaiban. Tuhan sendirilah, Dialah Allah yang memegang tangan kita, yang memegang kehidupan kita, yang menjaga kita. Walaupun kita sudah mengalami pandemi, PPKM, lockdown yang tidak ada habis-habisnya. Tapi jangan kita berputus asa dan tetap kita berseru dan berharap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dikatakan pada hari kesesakan, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku.
Di dalam segala kesulitan kita, kita berseru kepada Tuhan, karena Tuhan yang menjawab segala pergumulan kita. Dia adalah Yesus Immanuel yang terlebih besar daripada segala dosa dan kesalahan kita. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia sendiri katanya yang telah memikul dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib. Dia lebih besar daripada segala dosa kita. Dikatakan dalam Mazmur 103, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dikatakan Tuhan lebih besar daripada segala dosa kita, bahkan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, perbandingannya begitulah kasih-Nya melebihi dosa kita yang begitu besar. Bahkan sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dia adalah Yesus Immanuel yang terlebih besar daripada segala dosa kita. Kalau kita memiliki dosa, datanglah kita kepada Tuhan Yesus, memohon ampun atas segala dosa kita. Maka oleh bilur-bilurnya Dia akan menyucikan kita daripada segala dosa dan menyembuhkan segala penyakit kita. Dia adalah Tuhan yang lebih besar daripada segala penyakit dan keterbatasan alamiah. Mungkin di dalam masa pandemi seperti ini ada yang bertanya, di manakah Tuhan? Kalau memang Tuhan itu berkuasa, kenapa Dia tidak sanggup untuk menyembuhkan apalagi ribuan orang yang terkena COVID dan sebagainya? Kita percaya bahwa segala penyakit dan segala keterbatasan alamiah, bahkan kematian sekalipun, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Bahkan Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang mati. Dalam Mazmur 103 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita turut berduka cita atas saudara-saudara kita yang telah berpulang. Ada sekitar 5 orang yang telah berpulang karena penyakit COVID ini. Tapi kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau ada ratusan dari saudara-saudara kita yang bisa disembuhkan juga dari penyakit COVID ini. Karena Tuhan lebih besar dari segala penyakit dan keterbatasan alamiah. Walaupun demikian, Tuhan dapat juga memanggil kita lewat penyakit COVID ini. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita,
ada yang dipanggil karena sakit jantung, ada yang dipanggil karena sakit ginjal, ada yang dipanggil juga karena terkena COVID, ada juga yang dipanggil karena memang kuotanya sudah berakhir, ada juga yang dipanggil karena kecelakaan dan sebagainya. Tetapi setiap manusia memiliki kuota dan keterbatasan masing-masing. Kita percaya Tuhan lebih besar dari segala penyakit dan keterbatasan alamiah. Tuhan sanggup menyembuhkan kita dari segala penyakit apapun juga, tapi Tuhan juga sanggup melakukan sesuatu sesuai dengan keputusannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi Tuhan juga berkuasa. Dia lebih berkuasa dari kuasa kegelapan, dari segala ilah dan dari segala sesembahan di dalam dunia ini. Efesus 6 mengatakan demikian. Efesus 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Zaman sekarang kemana-mana orang menggunakan masker, ya. Walaupun karena ini rekaman jadi saya tidak pakai masker, tetapi kalau keluar rumah semua orang menggunakan masker, ya. Itu juga merupakan perlengkapan kita di masa pandemi ini supaya menghindari kita dari kuman-kuman di udara. Tetapi jangan hanya kita menggunakan masker, tetapi kita lupa menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Supaya kita boleh menggunakan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jangan lupa pakai masker, tidak lupa, tapi ketopong keselamatan kita lupa menggunakannya. Ya, kita gunakan ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, karena kita bukan hanya melawan kuman-kuman di udara, tetapi Alkitab berkata kita juga melawan roh-roh jahat di udara yang lebih berbahaya lagi daripada kuman-kuman penyakit COVID dan sebagainya. Kuman-kuman bisa dilawan dengan masker supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi roh-roh jahat di udara harus dilawan dengan perisai iman, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut memberitakan Injil, ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Tuhan Yesus juga lebih besar daripada segala masalah dan tantangan yang kita hadapi. Tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita mengalami PPKM, toko-toko ditutup, kantor-kantor tutup, tidak bisa bekerja, tidak bisa rapat, penghasilan berkurang, pencobaan begitu berat. Tetapi 1 Korintus 10 ayat 13 berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Beberapa hari yang lalu kita melihat di grup-grup ada foto dari 2 orang anak kecil yang kehilangan kedua orang tuanya karena COVID. Ya, kita begitu sedih melihat hal itu. Papa dan mamanya meninggal karena COVID. Anak-anak masih kecil, usia SD. Ya, waktu mereka di pemakaman, mereka belum mengerti mungkin apa yang terjadi. Akhirnya saudara-saudaranya memanggil mereka pulang ke Medan untuk tinggal bersama saudara-saudaranya di Medan. Mungkin ada yang bertanya, betapa beratnya pencobaan seperti itu yang dialami oleh kedua anak tersebut. Tetapi Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, Tuhan atur supaya tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu dia dicobai, kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika anak-anak ini mengalami masalah yang begitu berat, diberikan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami masalah ekonomi, yang mengalami masalah penyakit, mengalami berbagai masalah keluarga dan sebagainya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan jalan keluar kepada kita. Semua orang di seluruh dunia menghadapi pencobaan yang sama. Semua orang di seluruh dunia menghadapi pencobaan yang sama. Tetapi kalau kita menghadapi pencobaan, jangan takut, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang lebih besar dari iman dan doa kita, dari pengharapan kita. Dikatakan bahwa kita ini selamat karena kasih karunia. Tapi bukan hanya kasih karunia, melalui iman. Dikatakan dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dia lebih besar dari segala masalah, dari segala iman, dari segala doa, dan dari segala pengharapan kita. Saya mendengar kesaksian dari Bapak Siangtek pada waktu Bapak Louis almarhum ya membutuhkan obat Actemra kalau nggak salah ya, yang sangat sulit didapat waktu itu, waktu bulan Juli ya, sangat sulit didapat. Harganya 1 botol 1 juta, ada yang jual sampai 30 juta, 80 juta 1 botol. Sampai 100 juta katanya di Surabaya ya. Luar biasa, sampai berkali-kali lipat. Akhirnya mencari ke sini ke sana sampai ke Jakarta dan sebagainya, tidak mendapat. Tapi Tuhan menyediakan. Bagaimana caranya Tuhan menyediakan obatnya itu? Jadi ada pasien yang di sebelah Bapak Louis sudah pesan juga obat Actemra dan sudah datang 5 botol ya. Akhirnya pasiennya tidak jadi pakai karena keburu sembuh pasiennya. Jadi akhirnya pasiennya pulang, obatnya diberikan dengan harga hanya 1 juta per botol ya, untuk digunakan oleh Bapak Louis. Jadi Tuhan sanggup melakukan lebih daripada iman dan doa dan pengharapan kita. Mungkin kita berpikir, aduh bagaimana caranya kita mendapatkan obat semahal itu sampai 30 juta, 60 juta, 70 juta satu botol. Tapi Tuhan mengatur semuanya. Begitu juga waktu pemakaman dari Bapak Pendeta Handi Suwarto ya. Kami juga pergi bersama-sama keluarga ke Cikadut.
untuk mencari lahan pemakaman. Ya, kami berdoa kalau bisa jangan dimakamkan di pemakaman massal, ya. Tetapi kami semua belum pernah urus tanah pemakaman di Cikadut. Bahkan saya belum pernah datang ke Cikadut untuk urusan pemakaman. Waktu itu pernah mampir urusan kremasi. Jadi pergi ke kantornya dan ternyata apa yang terjadi, Tuhan sudah menyediakan satu lahan pemakaman yang sudah digali, ya, dan sudah diberi tenda. Jadi kemarin satu hari sebelumnya sudah digali dan sudah diberi tenda, sudah dibersihkan semuanya, sudah dikasih tenda, sudah dipasang kursi, siap untuk upacara, tetapi orangnya yang memesan batal menggunakannya. Jadi akhirnya hanya dalam setengah jam kami mendapatkan lahan untuk pemakaman dan bisa dipergunakan untuk pemakaman dari Bapak Pendeta Handi. Jadi Tuhan sanggup. Tuhan Yesus Immanuel lebih besar daripada segala iman dan doa kita, pengharapan kita. Ya, kita tidak berdoa sampai seperti itu, tapi Tuhan menyediakan lebih daripada iman, doa dan pengharapan kita. Dia tidak membiarkan hambanya terlantar, tapi dia memelihara sampai kepada akhirnya. Dari kelemahan dan ketidaktahuan manusia, Tuhan itu lebih besar. Ya, Tuhan Yesus Immanuel lebih besar daripada kelemahan dan ketidaktahuan manusia. 1 Korintus 2, kita baca. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, berapa bulan yang lalu ada beberapa anak mahasiswa beberapa anak di Alor yang ingin kuliah katanya. Ya, ingin kuliah, lalu telepon saya, ada 2 anak atau 3 anak ya ingin kuliah. Lalu saya bilang, berapa biayanya? Aduh, biayanya sekian-sekian katanya. Lalu saya bilang, berdoa saja ya, nanti mungkin Tuhan akan memberikan ya. Tapi tidak berapa lama ada seorang saudara seiman ya dari gereja Shalom juga yang telepon kepada saya. Katanya, saya ada dana sekian 25 juta katanya. Ini tolong gunakan untuk anak-anak yang mau kuliah katanya. Saya bilang, tahu dari mana ini ada anak-anak yang mau kuliah? Nah, Tuhan sanggup melakukan lebih daripada segala kelemahan dan ketidaktahuan manusia. Ya, lebih dari harapan dan doa kita. Akhirnya anak-anak tersebut bisa mendaftar dan bisa membayar uang kuliah. Dan Tuhan juga, Tuhan Yesus Immanuel lebih besar daripada segala kemustahilan. Markus 9 ayat 23 mengatakan begini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau kita baca kisah-kisah orang-orang yang ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita tahu ada beberapa golongan orang yang disembuhkan. Yang pertama,
orang yang disembuhkan langsung oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus menjamah dia, berdoa, mengusir penyakitnya, atau memerintahkan untuk mengangkat tempat tidurnya, lalu orang itu sembuh. Tapi ada juga golongan orang yang lain yang sebenarnya Tuhan Yesus tidak doakan. Tapi Tuhan Yesus hanya lewat saja. Lalu ada seorang ibu yang sudah 12 tahun kena penyakit pendarahan. Dia pegang ujung jubahnya Tuhan Yesus dan dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku bisa sembuh. Dan orang itu sembuh. Walaupun Tuhan Yesus tidak mendoakan dia. Jadi ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang mustahil. Karena apa? Ada dua perkara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, katanya. Tapi ada hal yang lain. Bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Jadi kita bisa mengalami mujizat ketika Tuhan menolong kita. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kita juga bisa mengalami mujizat kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Karena dengan iman kita, Tuhan Yesus berkata, iman yang sekecil biji sesawi sekalipun bisa memindahkan gunung. Jadi apalagi kalau misalnya Tuhan yang bekerja di dalam kita dan kita betul-betul beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau ada dua orang di antara kita yang sepakat meminta apapun juga, maka Tuhan akan mengabulkannya. Asalkan memintanya sepakat dan untuk kemuliaan daripada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Misalnya jangan ada suami istri yang satu berdoa minta anak laki-laki, yang satu berdoa minta anak perempuan. Berarti kan gak sepakat. Nah susah itu, nanti bagaimana mengabulkannya ya. Tetapi kalau kita sepakat, kita berdoa, maka Tuhan akan mengabulkannya. Semua jemaat kita berdoa, kita bersepakat agar pandemi ini boleh cepat berlalu ya. Bandung masih zona kuning atau merah ya, kita berdoa dengan bersepakat supaya pandemi ini cepat berlalu. Jangan ada yang dalam hatinya bilang pandemi ini kalau bisa jangan cepat-cepat berlalu karena saya masih betah di rumah. Ya, lebih enak ibadah online katanya. Ya, ibadah online nggak usah mandi ya, pakai celana pendek, pakai kaos ya, sambil makan kue masih bisa ibadah karena pendetanya nggak lihat ya. Nah, jangan bilang begitu, artinya nggak sepakat. Tapi kita semua sepakat semua supaya kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat berlalu ya. Jangan sampai anak kita ada yang masuk SMA sampai lulus belum lihat sekolahnya ya, bahkan belum tahu gurunya siapa ya. Lulus hanya lihat TV misalnya ya, hanya lihat HP saja. Kita berdoa supaya dengan bersepakat supaya pandemi ini cepat berlalu karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. 1 Petrus 1 ayat 9 ayat 7 sampai 9. Tuhan Yesus Immanuel juga terlebih besar dari segala penderitaan yang kita alami karena iman. Maksud semuanya itu 1 Petrus 1 ayat 7 ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Ujian pandemi ini adalah ujian yang berat bagi semua orang percaya. Bahkan gereja, saya dengar ada gereja yang dari bulan Maret 2020 sampai sekarang bulan Agustus 2021 belum pernah buka sama sekali. Ya, GGP Shalom masih lumayan ya, sempat buka, tutup,
buka, tutup lagi, ya, dan nanti mungkin akan dibuka kembali. Tapi ada gereja yang dari bulan Maret 2020 sampai sekarang Agustus 2021 sudah setahun lebih belum pernah buka sama sekali. Bagaimana jemaatnya di rumah, ya? Bagaimana jemaatnya? Apakah mereka hanya hidupkan saja itu YouTube? Yang penting ada on, ya, jumlahnya nambah, tetapi tidak didengar, ya. Sambil masak, sambil nonton TV dan sebagainya. Yang penting pendetanya lihat saya sudah hidupkan YouTube-nya, tetapi tidak didengar. Karena ini adalah ujian kemurnian iman. Ujian waktu, ujian kesabaran, ujian waktu, ujian kesabaran, ujian kemurnian iman untuk semua orang. Bukan hanya untuk jemaat, untuk hamba Tuhan juga. Yang biasa tiap minggu khotbah, hanya 3 bulan sekali khotbah. Mungkin ada yang setahun belum dikasih khotbah lagi karena jadwal YouTube hanya sekali seminggu misalnya, ya. Tidak kebagian pelayanan. Ini ujian untuk kesabaran, ujian waktu, ujian untuk kemurnian iman. Mungkin kalau Bapak Ibu dipukulin, datang ke gereja, dihalangi, dipukuli, didemo, diludahi, atau taruhlah ditusuk dan sebagainya, mungkin akan bisa tahan. Malah imannya meningkat, bertahan. Tapi ini ujian lebih berat, ujian waktu, ya. 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih disuruh diam di rumah. Iman barang saja kalau dijemur di matahari 1,5 tahun warnanya akan luntur, apalagi iman, ya. Dijemur, ya, tidak ikut kebaktian, tidak ikut kegiatan, hanya diam saja. Bagaimana kita bisa menjamin iman kita tidak luntur? Karena itu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus lebih besar daripada segala penderitaan karena iman. Ini adalah ujian kemurnian iman. Jangan sampai kita jatuh dan gagal, tapi kita tetap dalam sukacita. Dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini adalah ujian bagi kita. Tapi kita percaya Tuhan Yesus Immanuel terlebih besar daripada segala ujian yang kita hadapi. Ada lagu yang mengatakan, kuatkanlah hatimu lewati segala persoalan di dunia ini. Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita selalu bersukacita akan Tuhan. Tuhan akan mempermuliakan namanya. Percaya dan selalu mempercayai Tuhan Yesus Immanuel. Waktu awal bulan Juli, majelis mendapat kabar, ya, ada 110 lebih jemaat yang terkena COVID. Kaget kita semua, betapa banyak yang terkena COVID. Kalau meninggal semua bagaimana? Siapa juga yang sanggup mengubur kalau 110 orang terkena COVID dan meninggal semua? Tapi kita bersyukur, syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati itu semua. Tim Shalom Corona Ministry juga, para ibu-ibu juga berjuang, memasak, mengirim makanan kepada yang isoman di rumah dan sebagainya. Kita percaya dan mempercayai Tuhan Yesus Immanuel. Dia sanggup menolong kita. Dan kemarin saya dengar sekarang ada 2 jemaat yang terakhir masih positif, sekarang sudah negatif. Dan sudah tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Kita percaya Tuhan
mengatur yang terbaik untuk kita semua. Kalau kita tetap setia dan berpegang kepadanya, selalu berharap kepadanya, Tuhan akan mempermuliakan namanya lewat segala pergumulan dan segala yang kita hadapi. Kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, Engkau yang terlebih besar pada segala dosa kami, Engkau yang terlebih besar pada segala penyakit kami, Engkau yang terlebih besar pada segala pergumulan kami, Engkau yang lebih besar pada segala kuasa kegelapan yang ada di udara, roh-roh jahat di udara. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami Tuhan untuk melewati pandemi ini Tuhan, yang sudah berulang-ulang menerpa kami Tuhan, gelombang demi gelombang, PPKM demi PPKM, level 1, 2, 3, 4, kembali 1, 2, 3, 4 dan seterusnya Tuhan. Kami berdoa memohon kekuatan daripadamu Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan sendiri. Tuhan, Engkau memegang tangan kami masing-masing. Di rumah kami masing-masing Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kalau ada di antara kami di sini yang belum mengenal Engkau, belum percaya kepadamu Tuhan, melewati pandemi ini Tuhan, dia boleh menyadari bahwa hidup ini singkat, hidup ini sementara, semua orang harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan biar kami berdoa Tuhan, minta ampun atas segala dosa kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan percaya, dan pada kesempatan nanti kami boleh menerima baptisan, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang masih berjuang melewati pandemi ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Petugas nakes, dokter, perawat, petugas rumah sakit, ambulans, penggali kubur, polisi, tentara, dan semua yang berjuang, vaksinator, dan sebagainya yang berjuang. Engkau sendiri yang memberikan perlindungan, kekuatan, semangat, kerajinan selalu. Kami berdoa untuk keluarga dari 640 dokter yang telah mendahului kami Tuhan semasa pandemi ini Tuhan. Kau memberikan penghiburan dan kekuatan pada mereka. Dan kepada keluarga ribuan nakes yang telah mendahului kami juga Tuhan. Kau berikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk keluarga dari jemaat yang berpulang karena penyakit COVID atau penyakit lainnya. Tuhan berikan juga penghiburan dan kekuatan. Jalan keluar, Engkau yang beserta dengan mereka. Tidak pernah meninggalkan mereka. Tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Kami berdoa untuk semua jemaat di rumah masing-masing. Dalam semua usaha, pergumulan, kuliah, sekolahnya Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah Engkau berikan kekuatan pada kami untuk melewati pandemi ini Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan permuliakanlah nama-Mu lewat kehidupan kami masing-masing Bapa. Kami berdoa untuk semua tim rekaman, untuk semua tim pelayan, untuk semua tim kedukaan yang melayani. Semasa pandemi ini Tuhan memberkati. Semua hamba-hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan memberkati. Semua anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat di pos-pos, Tuhan sendiri yang memberkati. Untuk mereka yang tidak bisa beribadah, yang masih ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Dan biarlah kami boleh tetap setia dan bertekun kepadamu Tuhan. Melewati ujian kemurnian iman kami ini Tuhan. Dan biar nama-Mu boleh dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah berkati kami Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita pulang bersama-sama dengan kasih dari Allah Bapa, anugerah yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terlebih besar pada segala masalah dan pergumulan kita semua. Dan kuat kuasa
karena persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.